Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman, seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan rahmat di situ tidak lain maknanya adalah al-Islam. Berarti rahmat itu adalah Islam. Islam itu adalah rahmat. Yang asli maknanya adalah ramah, kasih sayang, cinta, damai dan toleran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bu'istu bil hanifiyatis samha. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran hanif yang lurus, samha lagi toleran. Dengan demikian, ciri khas daripada Islam, ciri khas daripada dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah toleran, damai dan santun. Dengan demikian, kalau ada kesan radikal, ada kesan ekstrim, itu adalah human error yang membawakan Islam. Dan tidak sama sekali kita bisa terima itu bagian Islam. Bahkan kesalahan individual yang diatasnamakan Islam. Kita ambil sedikit bagaimana toleransi, fleksibel dan juga ramahnya Islam. Saat pandemi, bukankah kita mendapatkan fatwa, penjelasan dari para ulama untuk tidak sholat Jumat karena kumpul berjamaah akan membahayakan kesehatan mereka? Bagian daripada rahmat yang ditawarkan, yang disampaikan dalam dakwah Islam, digugurkan sholatul Jumat. Bahkan juga seorang yang berkiprah, berjuang, berjihad di medan medis ketika menangani pandemi, dibolehkan untuk jamaah sholat. Bahkan ketika dia sulit untuk lepas pasang, maka dia dibolehkan juga untuk bertayamum. Ini semuanya adalah bagian al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat takaran syariat Islam yang dibebankan kepada kita, tidak ada satupun di luar kemampuan, di luar kesanggupan kita. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu juga bagian daripada rahmat Islam. Justru Islam dihadirkan oleh Allah untuk menjaga harmoni kehidupan. Makanya Islam sangat menekankan bagaimana manusia itu punya hubungan baik dengan Allah, namanya hablum minallah. Hubungan baik dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dan hubungan baik dengan alam sekitarnya untuk tidak melakukan kerusakan.
Satu contoh Islam itu anti pengrusakan. Rasulullah menekankan hadis yang sangat populer, yaitu la dharar wa la dhirar. Tidak boleh mendatangkan bahaya atau membalas bahaya serupa. Bahkan di dalam kaidah usul fikih, ad-dhararu yuzal, seluruh bentuk bahaya itu wajib untuk ditinggalkan, ditanggalkan, dan untuk dihilangkan. Bagaimana kita sekarang ini bisa membenarkan aksi ekstremisme, aksi radikal, bahkan pembunuhan terhadap manusia tidak berdosa, dalam konteks mereka tidak ada kaitannya dengan urusan tersebut. Sekarang ini membawa kotoran ke masjid itu aja dilarang. Makanya ketika Rasulullah SAW sholat pakai sandal, di bawah sandalnya ada najis, ditegur oleh Jibril alaihissalam. Di dalam masalah sembelih menyembelih, Rasulullah tekankan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kamu menyembelih, perbaikilah sembelihan itu sebaik mungkin, senyaman mungkin, secepat mungkin, tidak ada unsur kezaliman dan penyiksaan. Subhanallah. Dan kalau kita lihat bangunan syariat Islam dari A sampai Z, semuanya di dalam rangka untuk menjaga harmoni kehidupan manusia, kelestarian alam dan lingkungan. Oleh karena itu, Islam diturunkan di dalam rangka satu, menjaga agama supaya tetap utuh. Kemudian yang kedua, menjaga akal manusia supaya tidak rusak. Yang ketiga adalah menjaga nasab supaya tidak campur aduk dan tercemar. Yang berikutnya adalah menjaga ruh. Tidak boleh kita itu melenyapkan nyawa orang. Dan yang terakhir adalah menjaga harta. Kita tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa dasar syar'i. Demikianlah pesan daripada Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk meyakini keyakinan kita. La ikraha fid din. Islam juga tidak membolehkan, bahkan Ibnu Qudamah mengatakan, siapa yang masuk Islam karena dipaksa, maka keislamannya tidak diterima sampai terbukti dia itu bersyahadat dan masuk Islam secara sukarela. Itulah risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah pesan damai yang disiarkan Islam dari masa ke masa, sehingga Islam diterima oleh manusia di seluruh penjuru, terutama di Indonesia. Mereka tidak pernah menyiarkan Islam dengan pedang, dengan darah. Justru sebaliknya, keberhasilan para wali songo di dalam berdakwah di Indonesia ini adalah dakwah damai, santun, toleran, membawa pesan-pesan fleksibilitas yang ditawarkan oleh Islam, rahmatan lil alamin. Itulah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi pijakan kita untuk terus menyiarkan, mendakwahkan Islam yang mulia ini, Islam yang rahmatan lil alamin ini, Islam yang indah. Bahkan manusia tanpa Islam, maka kehidupan mereka akan lebih rendah daripada hewan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Islam memuliakan kita, Islam mengangkat harkat martabat kita, Islam menjadikan kita itu manusia yang akan lebih mulia, akan lebih hebat daripada malaikat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.